Ya, kita masuk ke sesi 3. Seperti yang kita ketahui mungkin ini akan bicara juga masalah 2 yang masih sampai saat ini menjadi buah bibir kita, perhatian kita, yaitu IKN dan utama kita dalam workshop sekarang adalah pracetak. Ya. Jadi apa sih hubungannya antara pracetak dengan pembangunan di IKN? Jadi kita ketahui bahwa saat ini sedang dibangun perumahan untuk ASN, Polri, TNI, dan Pas Pampres itu sebanyak 47 tower ya. Jadi, nah ini suatu pembangunan yang sangat masif dan waktunya sangat terbatas, dengan permintaan bahwa Agustus di tahun depan itu sudah harus dapat difungsikan. Nah, ini menjadi challenge yang buat kita, seperti apa sih harus selesai. Nah, pada saat ini kita punya narasumber yang sangat kompeten untuk bisa menjelaskan kepada kita permasalahan ini, karena beliau yang memegang langsung perjalanan dari mulai awal perencanaan sampai dengan nantinya selesainya terbangun rumah susun ini. Jadi saya perkenalkan di samping kiri saya ini, beliau adalah Pak Aswin Grantiarto Sukahar, ST MBA Environment. Beliau kalau pendidikannya, kalau boleh saya ceritakan sedikit, lulus S1 Teknik Arsitektur dari Universitas Diponegoro itu tahun 98. Kemudian S2-nya itu adalah Master of Built Environment dari University of New South Wales, ya, itu tahun 2001. Kemudian 2001 beliau meniti karir di PU, mulai dari staf seksi penyiapan standar teknis tata lingkungan pemukiman, sampai dengan pada saat ini beliau sebagai Direktur Rumah Susun di Direktorat Jenderal Perumahan. Kemudian juga menjabat jabatan fungsional sebagai Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya di Cipta Karya. Mungkin tidak berpanjang lagi, kita akan mendengarkan langsung dari orang yang paling mengerti ya dari masalah ini. Kami berikan waktu kepada Pak Aswin. Monggo, silakan. Terima kasih, Pria Sembada, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Pria, ini kami memenuhi undangan untuk seminar pada sore hari ini, dan mungkin dalam kesempatan ini kami mungkin tidak menyampaikan teknologi yang secara rinci dan spesifik gitu Pak Pria, tapi ini mungkin hanya sekedar untuk menyampaikan program yang mungkin tadi disampaikan Pak Pria juga ini memang penuh tantangan gitu ya. Tantangan untuk penyediaan yang bagi personel ASN, Polri, dan Harkam yang akan berpindah ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, memang ini mengacu pada Perpres 63 2022. Ini rencana mobilisasi atau kepindahan dari aparatur sipil negara maupun Hankam ini dilakukan secara bertahap, ya. Dan kemudian karena juga di lokasi IKN ini lahan juga terbatas, ya. Kalau kita melihat Pulau Kalimantan mungkin kelihatannya luas, ya. Tapi kemudian yang bisa dimanfaatkan untuk lahan bangunan ini mungkin sangat terbatas. Nah, sehingga
sebenarnya ini kalau dilihat dari kebutuhannya ini sampai dengan next. Kalau dilihat dari kebutuhannya ini hanya gambaran saja. Kalau dilihat dari kebutuhannya sampai dengan 45 ini personel ASN yang mungkin akan pindah ke ibu kota negara Nusantara ini sekitar 100.000 lebih. Jadi kemudian ditambah 100.000 lebih juga personel Hankam. Jadi diperkirakan sampai dengan 2045 ini mestinya sudah untuk ASN dan Hankam ini bisa mencapai sekitar 200.000 personel. Nah kemudian untuk tahap awal, yang paling awal sampai dengan 2024 yang tadi disampaikan Pak Tria bahwa diharapkan sudah mulai berkegiatan di ibu kota negara. Ini memang mungkin diberikan sekitar hampir 17.000. Nah, namun demikian ini mungkin dengan kondisi apalagi setelah pandemi ya, kemudian juga ya terutama karena sehingga ada keterbatasan. Nah sehingga waktu itu mungkin sampai dengan saat ini yang sedang disiapkan ataupun yang bisa dijadikan pilihan adalah sebisa mungkin menghindari metode konstruksi konvensional dan kemudian mengoptimalkan penggunaan teknologi pracetak, sehingga dengan harapan dan pracetak ini bisa memberikan percepatan untuk pelaksanaannya dan kemudian mutu yang mungkin lebih terjaga. Nah, mungkin ini pracetak beton di Indonesia ini sudah bukan barang baru, meskipun tadi kelihatannya sering kali ya bukan sering tapi ya sering musuhnya adalah rupiah. Nah sehingga implementasinya mungkin bisa sangat-sangat terbatas. Nah namun demikian ini mungkin salah satu opsi yang kemudian bisa memberikan optimisme dalam pelaksanaan pembangunan ini. Ini sekilas saja ini kita tadi tentang pengalaman pracetak yang di Indonesia. Nah kemudian mungkin ini kita melakukan semacam perbandingan cepat ya, antara metode konvensional dengan metode pracetak. Nah kalau ini disandingkan gitu ya mungkin kita melihat atau kita semacam diberikan angin surga gitu Pak ya. Ini mohon maaf dikatakan sebetulnya penerapan teknologi apapun itu kelihatannya ini musuhnya selain tadi rupiah itu juga kesiapan yang sifatnya mungkin non teknis dan mungkin bukan non teknis tapi non fisik gitu. Seperti misalnya kesiapan SDM, kesiapan software, kesiapan budaya bekerjanya. Nah, seperti yang kita sandingkan di sini, ini antara metode konvensional dan pracetak ini, mungkin pracetak ini kita bayangkan atau kita harapkan sangat menjanjikan ini, untuk bisa lebih cepat, lebih bagus mutunya, lebih presisi, ya, dan sehingga volume yang bisa kita hasilkan itu lebih banyak. Gitu. Nah, namun demikian kalau kita lebih teliti lagi, seperti misalnya di poin 3.5 misalnya, koordinasi sifatnya sederhana. Ya, sebetulnya tidak gitu ya. Apabila elemen-elemen pendukungnya ataupun yang paling utama adalah SDM-nya ini tidak
dalam atau tidak memenuhi standar tertentu. Demikian juga misalnya presisi, ya dimensinya lebih presisi, atau nanti pemasangannya juga lebih finishingnya lebih sedikit. Tapi ini semua harus dikerjakan oleh SDM yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam standar tertentu. Tenaga kerjanya lebih sedikit. Dengan tenaga lebih sedikit, apakah mungkin dari luasan lahan yang ada atau setiap persil lokasi bangunan hunian yang ada ini yang bisa dipakai mungkin sekitar 40% dari lahan, 50% dari lahannya sudah sangat bersyukur gitu. Nah, belum lagi juga dari hasil analisis dan para ahli ini tidak disarankan untuk duduk di atas tanah galian, dan karena ini juga menggunakan metode cepat, mungkin secara teknis ini tidak akan terkejar untuk memanfaatkan tanah bukan asli. Nah, sehingga ini menjadi tantangan bagaimana merancang sistem drainasenya, bagaimana merawat atau juga mengolah lahan dan kemudian juga kelerengannya. Ini menjadi hal yang, jadi sebelum kita melihat tadi kalau bangun gedung itu terus naik gitu, terus gedungnya seperti tumbuh itu, tapi pekerjaan di dasar bangunannya itu PR-nya sangat banyak. Nah, sehingga memang kemudian dengan Praceta ini diharapkan setelah selesai dengan urusan pekerjaan tanah, pekerjaan bawah, ini pekerjaan upper structure-nya ini bisa dikejar atau bisa melesat dengan lebih kencang. Mungkin ini juga mempertimbangkan juga pengalaman yang mirip yang pernah dilakukan oleh Ditjen Perumahan di Rumah Susun Batang, Jawa Tengah, yang ini juga hanya dilaksanakan dalam 17 bulan. Jadi untuk menyelesaikan 10 tower, meskipun mungkin jumlah ketinggian bangunan ini lebih sedikit daripada tower yang disiapkan di IKN, karena tadi bangunan hunian vertikal yang di IKN ini satu bangunannya atau satu towernya ini akan mencapai maksimal 12 lantai atau 10 lantai untuk hunian dan 2 lantai untuk fasos-fasos dalam atau bentuknya podium. Nah, tantangannya juga seperti yang slide berikutnya atau slide ini yang kita sampaikan ini, pelaksanaannya juga membutuhkan pekerja-pekerja yang sudah memiliki keterampilan dalam tingkat tertentu, sehingga harapan bahwa ini bisa cepat dan presisi bisa tercapai. Kemudian juga mungkin sering juga memerlukan alat berat untuk membantu kelancaran, atau memang diperlukan untuk pemasangan dari Praceta ini. Nah, ini sehingga prasyarat-prasyarat ini memang menjadi sangat esensial dan mungkin sangat wajib gitu. Karena ini tanpa ini maka mungkin kecepatan dan kemudian mutu dan presisi mungkin akan tidak bisa dicapai gitu. Nah, sehingga inilah yang kami gambarkan bahwa mungkin ini akan berbeda. Tapi untuk yang aksen dindingnya, mungkin plafonnya, lantainya, mungkin diharapkan bisa terjawab dengan teknologi atau terdukung dengan teknologi precast ini. Demikian mungkin Pak Kriya, Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Tapi mungkin mungkin ada gambar ada volumetric toilet mungkin yang
yang kita harapkan bisa dikembangkan di sini sehingga mempercepat pemasangan toilet gitu ya, di mana karena biasanya pekerjaan daerah basah ini merupakan pekerjaan yang sangat lama gitu, dan kemudian diperlukan presisi yang sangat tinggi karena di situ rawan bocor, rawan pecah dan lain sebagainya. Ini yang mungkin tantangan yang perlu dijawab gitu ya. Dan kemudian mungkin untuk berikutnya kita mungkin ini ada pengalaman yang di daerah negara lain yang mungkin bisa menjadi inspirasi, yang mungkin ini menunggu waktu untuk bisa diimplementasikan misalnya, dimana ini mungkin pemenuhan hunian bagi masyarakat bisa lebih cepat tersedia. Ini demikian Pak Priyan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aswin. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Aswin gitu ya. Ini kami beri kesempatan untuk penanya gitu ya. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu, kanan Bapak. Ada yang mau bertanya dari sebelah kiri? Oke, mungkin yang ke tengah dulu, bagian tengah, Bapak kalian. Monggo kalau ada di yang ini. Oke, mungkin sebelah kanan kesempatan Pak ini, mungkin Pak Gamiro atau ini. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu ini? Ya, mungkin sambil menunggu tadi ya pertanyaan ini, saya coba ini lagi bahwa ini apa namanya, bahwa memang kalau kita lihat ini nanti yang akan di apa namanya jumlah dari personil dari yang akan menjalankan pemerintahan di sana seperti Pak Aswin tadi itu kurang lebih secara total ada 12.000 ya, jadi dari ASN dan Polri Hankam gitu ya. Nah, itu membutuhkan perumahan yang tidak sedikit ya. Dan sementara ini untuk sampai tahun 2024 ini coba diakomodir untuk sejumlah kurang lebih 17.000 pegawai yang untuk mulai, dan itu pun baru ada di tahap intinya dari IKN, dan apa namanya masih yang sudah lebih memadai, jadi tidak berbukit-bukit yang ini, meskipun karakternya aslinya sangat berbukit ya. Tapi kemudian ini kawasan ini sudah mulai terbentuk dan mungkin juga sudah lebih memudahkan bagi pelaksanaan pembangunan berikutnya. Mungkin ini Pak yang ingin disampaikan, dan sehingga kerjasama pembangunan dengan badan usaha, kerjasama pemerintah badan usaha untuk pembangunan infrastruktur maupun hunian di ibu kota negara ini bisa lebih lancar gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, tadi ada kata-kata menakutkan itu ya, karena perintahnya kan dari atas gitu ya. Agustus harus sudah bisa dipakai operasional gitu ya. Ya memang seram, tapi justru makin ditekan, kita tahu PU itu semakin menggeliat gitu ya, gitu. Pak Basuki sebagai gitu. Nah, memang itu kemudian diterjemahkan di jajaran ya, seperti hunian pekerja yang kemarin itu ya, yang sudah selesai itu dengan moduler seperti itu ya, yang sudah dilaksanakan. Iya, itu berapa tower? 22 tower ya. Mungkin sedikit untuk memberikan motivasi itu ya, karena semangatnya pembangunan di IKN ini adalah produk dalam negeri. Jadi memang kami mengupayakan dan diminta dan memang mengupayakan secara keras supaya ini memang produk dalam negeri. Nah, sebagai contoh ya, kemarin juga
sebagai permulaan juga pembangunan fasilitas untuk hunian pekerja di Ibu Kota Nusantara ini sudah diselesaikan 22 tower. Memang ini bukan beton, bukan beton, mungkin basisnya adalah baja, namun semuanya produk dalam negeri. Dan ini alhamdulillah bisa diselesaikan sejak September sampai dengan tidak lebih dari Februari 2023, jadi hanya sekitar 5-6 bulan saja, mulai dari pengolahan tanah gitu ya. Mulai dari pengolahan tanah, jadi mulai dari land clearing sampai dengan selesainya finishing ini ya alhamdulillah bisa diselesaikan tidak melebihi dari 6 bulan, dan 6 bulan ini sudah termasuk problem semuanya, problem sinkronisasi lahan, sinkronisasi ketinggian elevasi tapak dan lain sebagainya. Ini mungkin sudah sangat terbantu dengan produk, di mana mungkin tahun-tahun sebelumnya ini produk ini mungkin kalau Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat atau mengetahui yang pit stop ya, atau pedoknya Mandalika ini hanya bangunan 2 lantai, tapi untuk di Ibu Kota Negara segera dikembangkan menjadi 4 lantai. Dari teknologi yang tadinya rumah sakit darurat di Pulau Galang yang hanya 1 lantai, kemudian ke Mandalika yang pedok sirkuit Mandalika ini 2 lantai, kemudian menjadi hunian pekerja konstruksi 4 lantai di tahun 2022-2023. Jadi ini sebenarnya kami sangat apresiasi terhadap industri konstruksi nasional yang sangat responsif, sebenarnya jadi morfologinya sangat cepat, responnya sangat cepat, sehingga menjawab tantangan yang diperlukan di Ibu Kota Negara. Terima kasih. Ya, jadi slogan yang tadi pagi itu ya, kita bangga dengan produk Indonesia, itu tidak hanya sekedar slogan ngomong kosong kan gitu ya, dan itu sudah kita buktikan di IKN kita bahwa kita memang betul-betul bangga bisa membangun ibu kota kita gitu ya, dengan inovasi dan produk bangsa kita sendiri gitu. Jadi slogan tadi betul itu tadi, jadi, bukan hanya kebanyakan orang kan slogan hanya slogan gitu ya, tapi kita sudah membuktikan itu, dan dunia konstruksi kita sangat menyumbang itu ya, kebanggaan itu. Ini yang harus kita tumbuhkan, rasa bangga dalam dunia konstruksi. Oke. Mungkin sudah ada ini dari Bapak untuk bertanya, ya silakan Pak. Terus, oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Aswin. Perkenalkan, nama saya Rewin Alif dari Adinek BCI Pak. Saya mau bertanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa IKN itu kan akan berkonsep seperti forest city ya Pak. Jadi lahannya itu akan dimanfaatkan lebih banyak untuk hutan. Jadi kita mempertahankan kondisi existingnya. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah dari PUPR itu sendiri sudah menyiapkan semacam regulasi Pak, misalkan nanti di suatu masa yang akan datang IKN ini berkembang, pasti nanti akan banyak pembangunan di sana ya Pak. Semacam regulasi, misalkan berapa persen lahan yang boleh dibangun dan berapa persen lahan yang kita harus pertahankan, itu sekiranya sudah ada atau belum untuk saat ini. Nah, mungkin pertanyaan saya seperti itu Pak. Terus kira-kira misalkan nanti di masa depan itu akan dibangun dan semakin berkembang ya Pak, itu misalkan lahannya semakin menipis, itu bagaimana langkah-langkah preventif dari PUPR untuk mengatasinya? Terima kasih Pak. Ada lagi langsung tanya? Ya, monggo di pojok Pak, tolong Mas Pak. Terima kasih Pak Aswin dan Profesor Bodo. Tadi diminta Pak Bodo, harusnya saya kerja keras nyari pertanyaan. Jadi gini Pak, selama ini kita banyak membahas mengenai rusunnya, mengenai towernya. Tapi bagaimana rasanya saya belum pernah mendengar bagaimana suplai airnya, bagaimana suplai listriknya. Karena anggota AP3 itu juga punya produk-produk untuk itu, atau memang mungkin barangkali bukan di jen perumahan mungkin ya, tapi itu saya kira
perlu informasi yang cukup jelas sehingga misalkan satu unit rumah susun itu berapa watt, dikalikan jumlahnya nanti akan ketemu kira-kira nanti tiang listriknya seberapa. Dan itu yang mungkin pertanyaan kami. Dan untuk air pun ya selama ini juga banyak dibahas mengenai air, tapi pakai apa itu bendungan itu ya, tapi apakah hanya itu saja ataukah ada yang lain? Karena anggota AP3I juga punya produk-produk pipa ya, atau gorong-gorong itu yang bisa dimanfaatkan. Terus berikutnya banyak sekali jadinya skema pembayaran untuk pembayaran kepemilikan dari rusunawa. Rusun itu ada rusunawa atau rusunawi atau memang disediakan pemerintah. Dan apakah itu sudah menjadi suatu kalau misalkan menjadi rusunawa, nah, bagaimana skemanya? Kalau rusunawi bagaimana skemanya? Dan kemudian ini kan bangunannya masih pemerintah, dan kira-kira. Terima kasih Pak Pria dan Bapak Ibu sekalian, Bapak penanya. Mungkin pertama kali tadi kami menanggapi yang dari Bapak dari Adi Mix ya. Untuk regulasi kami sekarang ini mengacu pada, untuk yang detail ya, mungkin mengacu pada Perpres 63 tahun 2022, di mana di situ juga ada pentahapan pembangunan dan lain sebagainya, dan kemudian ada arahan desain dan lain sebagainya, ya, termasuk juga manfaatan lahan. Nah, untuk lebih detailnya sebetulnya di dalam setiap kawasan ini terbagi-bagi dari kawasannya, mana kawasan perkantoran, mana kawasan hunian, mana kawasan hunian umum misalnya gitu. Ini dirancang rencana pengembangan kawasan atau RPK masing-masingnya. Jadi ada RPK untuk kawasan barat, ada kawasan inti, ada kawasan timur, segala itu ada seperti inilah normatifnya satu metode perencanaan wilayah dan perkotaan gitu ya. Dan kemudian memang juga ada rencana inti dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN ini. Nah, jadi di situ sebenarnya akan ada batasannya, mungkin di sini di satu area dengan zona judulnya gitu ya misalnya. Jadi itu akan ada batasannya bahwa di kepadatan rendah, kepadatan tinggi. Ini sudah ada aturannya di rencana pengembangan kawasan ini. Dan ini yang menjadi panduan kita dalam rangka pembangunan hunian yang di IKN, artinya untuk menyediakan 47 tower hunian ASN dan Hankam ini. Itu mengajunya ke sana. Nah, tentang kemudian mana yang harus hijau itu juga diatur di sana. Jadi sudah ada mana daerah hijau, mana daerah permukiman, mana daerah perkantoran, mana daerah mixed use segala macam, itu sudah ada di rencana induk maupun di rencana pengembangan masing-masing kawasan. Jadi guideline-nya saya sudah jelas, meskipun tantangan detailnya masih tetap harus diselesaikan ya, itu. Tapi insya Allah dengan semakin kegiatannya itu semakin berangsur-angsur tambah istilah seperti kendaraan ya. Pertama kali mungkin gigi 1, gigi 2, gigi ini lajunya moga-moga ini juga semakin lancar ya. Jadi hambatan tantangannya sudah semakin terurai. Kedatangan banyak atau migrasi banyak menjadi tujuan migrasi banyak orang ini kan akan berdampak pada lingkungan, berdampak dengan sosial. Pertama kali pun dari sosial. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa semua pembangunan ini harus didampingi dibarengi dengan perubahan atau pembangunan budaya di situ. Karena budaya kerja pun berbeda, Pak. Seperti yang hunian pekerja konstruksi ini kita berusaha untuk memberikan edukasi atau transformasi budaya bekerja yang berbeda dengan budaya konvensional, yang lebih peduli kepada lingkungan, lebih meningkatkan
bertahap penuhi ya, dengan instalasi pengolahan air. Jadi untuk sekitar populasi maksimal dari hunian pekerja konstruksi yang sekarang sudah ada di Ibu Kota Negara Nusantara ini itu sekitar 10.000 pekerja. Ini mungkin membutuhkan sekitar 60 liter per detik air bersih gitu ya. Jadi dengan adanya unit-unit pengolah air mobile yang mungkin hanya sekitar 5 liter per detik kapasitasnya, maka membutuhkan sekitar 60 liter per detik ya, berarti sekitar 12-an unit instalasi pengolah air bersih. Nah, yang sekarang ini baru dicukupi dengan sekitar 5 unit dengan badan usaha. Jadi sebetulnya peluang untuk partisipasi dari swasta maupun industri konstruksi ini sudah terbuka luas. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau pihak swasta itu sudah mau invest ke dalam, berarti dia tahu, ya kan, feeling dia ini besok pasti berkembang dan ada keuntungannya. Ya, feeling bisnis itu kan kalau swasta pasti lebih besar. Dan melihat yang dari kemarin, saya juga mengikuti beberapa investor itu sudah paparan gitu ya, Pak Dirjen semua itu menunjukkan bahwa mereka punya feeling yang bagus. Nah, artinya kalau swasta sudah masuk gitu, kita yakin ini pasti akan berjalan. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan pertanyaan, karena ini kalau lihat waktunya sudah di kode-kode ini, ya sudah jam 4 ya, itu kurang 1 menit. Kalau tidak ada lagi, mungkin karena masih ada sesi lagi, oke, kita beri aplaus kepada narasumber kita. Terima kasih Pak Swin atas kesediaannya dan paparannya. Bagi 1, 2, 3, oke sudah. Baik. Ya.